Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Alan Sofan, di mata kuliah Bioteknologi Perlindungan Tanaman. Baik, kali ini materi yang akan kita sampaikan adalah terkait studi molekular evolusi molekuler di bidang perlindungan tanaman. Apakah kita bisa isu-isu yang ada di perlindungan tanaman itu bisa menyangkut studi evolusi molekuler? Akan kita lihat. Baik, seperti yang saya sampaikan, jadi kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang studi evolusi molekuler terkait isu-isu di bidang perlindungan tanaman. Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang dasar, tidak akan terlalu dalam ya, hanya memberikan gambaran untuk memicu diskusi lebih lanjut. Nah, tentu saja kalau kita bicara mengenai evolusi, tentu saya menduga ya, dalam benak rekan-rekan sekalian pasti gambar ini, yang gambar asal-usul manusia. Itu yang mungkin sering ada di dalam alam bawah pikir manusia kebanyakan. Baik, akan kita diskusikan hal ini. Ya. Tapi yang jelas bukan seperti ini ya. Kebanyakan main gadget malah jadi seperti zaman dulu lagi. Oke, saya lebih senang gambar ini. Ya, gambar ini itu menjelaskan tentang asal-usul manusia. Ya. Di sini apa yang terjadi? Beragamnya ras-ras manusia yang ada sekarang ini, ada Australia, Asia, Amerika, Middle East, dan sebagainya, itu dia runut, tetapi kemudian di ujung atasnya dia tidak memberikan conclusion apa-apa. Ya. 200 kilo year, ya, coba modern hominin di sini, dan asalnya di mana tidak dijelaskan. Saya lebih suka ini, lebih realistis, karena memang kemampuan kita terbatas daripada terburu-buru mengatakan bahwa asal usul manusia katakanlah ya dari kera misalkan, itu terlalu menyederhanakan sesuatu. Baik, aspek yang kedua ketika kita bicara evolusi, selain tadi asal usul manusia, juga kita sering melihat istilah yang disebut dengan bottleneck, ya, atau istilah lain kita menyebutnya genetic drift. Ya. Simpel saja idenya. Ya. Bayangkan ada sebuah botol, dan bentuk botol mayoritas seperti ini, ujungnya menjadi mengecil. Tentu saja ujungnya mengecil ini kita anggap sebagai sebuah faktor X yang menyebabkan individu dari bola ini yang lolos itu menjadi random. Ketika kita tuangkan botol ini, maka jumlah rasio yang muncul duluan atau tertumpahkan duluan di dalam gelas ini menjadi random. Begitu pula misalkan gambar di bawahnya ya, ketika misalkan kita menyemprot pestisida, maka karena faktor tertentu, maka kemudian yang akan survive hanya individu dengan material genetik tertentu yang kemudian akhirnya dia berkembang, ya enggak? Atau misalkan ini populasi hewan yang dengan berbagai material genetik yang ada, ya, kondisi alelnya berbeda-beda, maka kemudian ketika ada faktor X di dalam bottleneck ini menyebabkan populasi berikutnya menjadi berbeda, demikian pula di bawahnya. Oke, kembali ke masalah evolusi. Seringkali kita dihadapkan pada gambar ini atau pertanyaan ini ya. Kita melihat katanya manusia berasal dari kera gitu. Contohnya gambar ini, karena mereka memiliki kemiripan ya. Tapi kemudian kita mengatakan, oh mereka ada bedanya kok. Walaupun kalau ditanya lebih lanjut, bedanya di mana? Itu akan susah ya. Susah untuk mengatakan ya, karena memang basisnya adalah fenotip. Nah, idenya adalah bahwa ketika kita menjelaskan evolusi, maka hal yang paling bagus adalah dengan tidak bersandar pada ciri fenotip saja, tetapi adalah ciri pada level genotip atau molekuler, ya enggak? Sehingga kita akan menjadi sangat precise, sangat tepat menjelaskan bedanya di nukleotida atau amino asid yang mana, pada poin yang mana. Contohnya seperti ini ya, ketika kita membandingkan ya urutan nukleotida
manusia, simpanse, gorila, tikus, kuda, maka kita akan dengan sangat mudah menentukan di mana poin yang membedakan eh, human dengan chimp, dengan gorila, dan dengan kuda. Nah, ini akan menjadi lebih precise. Makanya menjelaskan evolusi sekarang ini menjadi lebih menarik ketika kita tidak hanya bergantung pada uh, ciri fenotip, ciri visual, ya, tetapi kita lebih telusuri lagi pada aspek molekuler. Makanya disebut dengan molecular evolution. Baik, ketika kita bicara molecular evolution atau evolusi molekuler, yang patut kita pelajari adalah teori netral. Ya. Teori netral tentang molecular evolution ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan Jepang yang disebut dengan Kimura. Ya. Kimura ini mengatakan bahwa dalam level molekuler, ya, maka teori netral itu lebih pas untuk diimplementasikan daripada teori seleksi alam. Kalau seleksi alam itu kan dipostulatkan oleh Charles Darwin. Dia kemudian mempostulatkan teori yang disebut dengan teori netral, neutral theory, ya, bukan seleksi alam yang diciptakan oleh Charles. Jadi sebetulnya sekarang ini ada diskusi yang menarik antara neutralis, teori netral yang dikembangkan oleh Kimura dengan seleksionis atau seleksi alam yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Kalau Kimura itu dia berkeyakinan bahwa variasi yang ada dalam antara spesies, antara individu A, individu B dalam level molekuler itu tidak selamanya disebabkan oleh seleksi alam, tetapi lebih disebabkan karena genetic drift, ya, atau genetic drift yang tadi kita sebutkan di awal, ya. Dan ketika terjadi mutasi yang merugikan, misalkan ada individu tertentu yang kemudian mengalami mutasi, ya, kemudian mutasi ini susunan nukleotidinya berubah, ya, kemudian dia menjadi lemah misalkan, maka itu akan sebetulnya di alam mereka akan tersingkirkan sendiri. Jadi perubahan atau mutasi yang sifatnya deleterious atau yang merugikan itu sebetulnya tidak akan pernah kita lihat di alam, karena ketika terjadi perubahan kemudian dia merugikan, maka dia kemudian akan langsung hilang di alam, ya. Tidak akan muncul di generasi-generasi berikutnya, ya. Pun kalaupun ada perubahan itu tetap kita lihat, ya, sekarang ini, maka itu pasti sifatnya adalah netral, ya. Jadi kan ada merugikan, netral, beneficial, ya. Yang merugikan itu biasanya tidak akan pernah kita lihat, karena begitu terjadi mutasi pada nukleotida tertentu, maka dia hilang. Nggak mungkin sekarang kita lihat misalkan semut gitu, ya, ada 10 semut, semut ke satu ke dua mengalami mutasi yang merugikan, maka semut ke satu dua ini pasti akan hilang, dia tidak akan diturunkan ke generasi berikutnya. Tetapi semut ketiga, 4, 5, dia mungkin juga mengalami mutasi, dan kita bisa lihat pada generasi berikutnya. Maka kita bisa pastikan bahwa kebanyakan mutasi yang kemudian ada di generasi berikutnya itu sifatnya adalah netral, bukan merugikan, karena itu pasti hilang, bukan juga menguntungkan, karena menguntungkan nanti ada cost-nya lagi. Ini secara umum saja bagaimana bahwa perbedaan antara genetic drift atau neutralis dengan natural selection atau seleksionis, ya, antara Kimura di genetic drift dan antara Charles Darwin di natural selection. Nah, silahkan dibaca. Intinya adalah genetic drift itu sesuatu yang random, juga non directional, ya. Nggak tahu itu kenapa dan sebagainya. Kalau natural selection dia lebih teorinya mengatakan, ya, ada faktor-faktor yang bisa didefinisikan kenapa terjadi mutasi dan sebagainya. Dan silakan dibaca lebih lanjut. Intinya apa? Kimura mengatakan bahwa variasi antara individu yang muncul karena proses mutasi itu kadang-kala tidak selamanya bisa dilihat secara visual. Dan dengan kata lain, bahwa mutasi atau variasi itu banyak terjadi juga di level molekuler yang umumnya tidak bisa kita lihat dengan jelas secara visual dengan mata. Dan sehingga teori neutral itu memang kemudian sangat implementatif
di level molekuler. Contohnya seperti ini. Jadi ada beberapa perubahan di level susunan nukleotida yang betul-betul sangat jelas bisa kita dapatkan daripada kita kemudian melihat visual secara fenotipik. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah ini misalkan kita membandingkan beberapa gen ya, gen yang sama fungsinya, misalkan katakanlah gen terkait penciuman, gen terkait penciuman itu misalkan ORCO, OR gitu ya, atau gen yang terkait ketahanan. Maka jika kita bandingkan antara individu satu dengan individu yang lain, spesies satu dengan spesies lain, pasti kita akan menemukan conserved region ya. Misalkan ini G G G G G G G G G M M gitu loh. Nah, prinsipnya adalah ketika ada bagian dari susunan nukleotida yang sama antara spesies satu sama spesies lain untuk gen yang sama loh ya, maka dia memang cenderung untuk menjadi conserved karena dia penting kan. Jadi dengan kata lain, kalau ada conserved region atau susunannya lestari, itu dipastikan dia mempunyai fungsi yang penting ya. Ini beberapa contoh bagaimana kita mengidentifikasikan daerah conserved dan non conserved untuk gen-gen tertentu ya. Dan biasanya kita bandingkan beberapa spesies. Oke, sekarang kita pengen diskusi tentang yang lebih detail tentang evolusi molekuler ya. Evolusi molekuler itu bisa terjadi karena dua hal. Satu, karena adanya kesalahan dalam self replikasi kan, DNA itu harus bereplikasi, itu terjadi kesalahan. Yang kedua, terjadi karena variasi kesuksesan ketika melakukan self replication ya. Nah, sebetulnya error prone self replication itu sederhana ya. Kan dari definisinya kita bisa mengatakan error prone itu kan berarti kopinya itu tidak identik dengan versi asli, orinya tidak sama dengan KW-nya, ada sesuatu yang berubah. Dan itu sangat alamiah sekali, karena misalkan kalau proses replikasi DNA itu pasti sama, itu berarti tidak akan ada variasi kan, karena tidak ada evolusi ya. Jadi memang adanya proses replikasi DNA yang agak error itu justru menjadi sumber dari proses evolusi ya. Tapi tentu saja ini biasanya tidak terjadi terlalu sering, karena terlalu sering maka tidak akan ada keturunan dong gitu loh. Nah, itu ya prinsip yang pertama itu. Nah, yang kedua adalah terjadinya variasi kesuksesan ketika dalam proses self replication. Jadi bayangkan saja, misalkan kita punya dua populasi ya, dari sebuah organisme ya, dan biasanya mereka akan berkembang, kemudian akan ada faktor pembatasnya. Meskipun mereka itu mampu mempunyai laju multiplikasi dan tingkat survival yang sama, pasti dalam dalam tahap tertentu akan ada perbedaan ya, sehingga disitulah kemudian muncul proses evolusi ya. Nah, jadi gampangnya ketika kita berbicara masalah natural selection atau seleksi alam, maka varian-varian ya, baik di level spesies ya, di sama-sama semut misalkan, itu pasti ada varian ya di level molekuler ya. Ketika varian tersebut mengalami perubahan yang itu menguntungkan, maka dia akan menjadi dominan dibanding dengan varian yang lain. Itu adalah proses natural selection atau seleksi alam. Nah, tapi ya, selain natural selection kan kita tadi udah bahas ya, ada pembandingnya yaitu teori netral ya. Kalau teori netral kebalikannya ya. Teori netral itu dia lebih di proses evolusi itu lebih karena genetic drift ya. Dan kalau saya bilang genetic drift, itu adalah proses random yang tidak bisa kita ketahui kenapa kemudian berubah. Itu tidak dibahas di teori netral ya. Jadi misalkan variasi antara spesies, dalam spesies misalnya semut terjadi variasi, itu ya tidak ada proses seleksi alam, pokoknya berbeda ya karena berbeda saja gitu.
tidak menyalahkan, tidak mengkaitkan dengan faktor seleksi alam. Misalkan pada suatu waktu populasi semut daerah yang di habitat yang dihuni oleh semut ini mengalami kenaikan suhu. Itu berarti terjadi seleksi alam. Hanya semut-semut tertentu yang kemudian mengalami survival ya, akan terseleksi. Semut yang tahan panas dia akan survive, yang tidak tahan maka dia akan mati. Nah, sumber variasi itu terjadi karena seleksi alam itu, ya, karena ada faktor luar yang diketahui. Tetapi kalau teori netral, tidak ada kenaikan suhu pun, ya, itu akan terjadi proses variasi itu. Jadi semut-semut itu tanpa ada kenaikan suhu di habitatnya, itu kalau dicek gitu ya, itu terjadi variasi urutan nukleotida di bagian tertentu tentu saja ya. Nah, jadi bukan karena, tidak hanya karena seleksi alam. Tanpa seleksi alam pun proses variasi itu terjadi. Itulah yang disebut dengan teori netral. Ya. Nah, jadi pendeknya ya evolusi itu terjadi karena error prone self replication sama variation in success at self replication ya. Dan ini bertentangan dua-duanya ya. Satunya selalu evolusi itu pasti karena seleksi alam. Yang satunya netral seleksi tidak harus. Ya, proses terjadi evolusi itu bisa jadi proses evolusi itu kan berarti munculnya variasi. Variasi itu bisa muncul tanpa ada seleksi alam. Terus oleh apa? Ya oleh chance, oleh apa namanya? Oleh peluang yang kita tidak tahu, ya, oleh faktor yang tidak kita tahu. Tanpa perlu ada seleksi alam. Seleksi alam itu maksudnya kayak tadi, misalkan peningkatan suhu atau mungkin tanaman atau sumber makanan itu menjadi langka, itu adalah faktor-faktor yang terkait seleksi alam. Oke. Dan sebetulnya memahami teori evolusi itu selalu dinamis ya. Ini contohnya ada seorang peneliti, Michael Angel, itu dia menerbitkan publikasinya di Biology Magazine. Ya, intinya dia mengklarifikasi bahwa serangga itu bukan berasal dari Myriapoda, tetapi studi terbaru mengatakan berasal dari Crustacea. Ya, kita nggak tahu ya. Dulu dikatakan asalnya Myriapoda, sekarang Crustacea. Ya, sebuah proses yang dinamik. Oke. Oke. Kita coffee break dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pada tahap mutasi. Ini gambar yang lama. Ini sangat terlihat ya. Dengan jelas ada proses perbedaan antara spesies satu dengan spesies lain pada gen tertentu ya. Baik, sebetulnya bagaimana sih kita mendefinisikan mutasi? Ya, seperti yang saya tulis di sini, mutasi itu adalah adanya perubahan dalam urutan sekuen nukleotida dari gen tertentu yang kemudian diturunkan ke generasi berikutnya, itu namanya mutasi ya. Kenapa bisa terjadi? Ya macam-macam, karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, bisa karena faktor luar, misalkan radiasi, atau karena memang dalam proses replikasinya terjadi error ya. Nah, kita bicara lebih teknis lagi, tipe mutasi ya. Nah, terkait tipe mutasi ini kita perlu mengatakan ada point of mutation. Jadi biasanya ada di point mutation, artinya di posisinya kan nukleotida tertentu ya. Yang pertama ada yang disebut dengan substitusi, yaitu ketika ada basa nukleotida satu yang diganti oleh basa lain dari tipe yang berbeda. Yang misalkan A berubah menjadi T, atau kebalikannya, atau A menjadi G dan sebagainya. Dan ini ada dua tipe dari substitusi ini ya. Substitusi dari A T menjadi G itu bisa disebut transition ketika digantikan oleh grup yang sama. Misalkan A dirubah menjadi G, dua-duanya sama-sama purin, atau C diganti T atau T diganti C, dua-duanya digantikan oleh sama-sama anggota dari pyrimidin, transition. Bisa jadi menjadi transversion ketika A dirubah menjadi, contohnya adalah C. A itu dari purin, C dari pyrimidin. Jadi ketika perubahannya itu lintas purin atau pyrimidin disebut dengan transversion ya. Nah, tentu saja ketika terjadi point of mutation akan meng-create hal-hal baru ya. Skenario-nya seperti ini. Point mutation itu bisa terjadi di daerah non-coding. Tahu ya,
coding region dan non-coding. Coding region itu intinya adalah daerah di DNA yang kemudian tertranskrip menjadi tertranskrip dan tertranslate menjadi asam amino, kemudian menjadi protein. Itu coding. Non-coding itu dia tidak dirubah menjadi asam amino. Ya. Sequence-nya itu tidak dirubah menjadi asam amino. Nah, ketika mutasi itu terjadi di daerah non-coding, tentu kita akan berpikir, oh, enggak masalah dong. Ya enggak? Non-coding, dia memang daerah itu tidak akan menjadi protein. Ya enggak? Nah, tapi walaupun nampaknya, ya, non-coding itu kan memang lebih banyak ya. Non-coding itu lebih banyak dan ketika terjadi mutasi, itu memang tidak terkait langsung dengan pembentukan protein. Oke? Nah, tetapi kadangkala dan ilmu sekarang itu sudah membuktikan bahwa kadang non-coding itu lebih penting daripada coding. Karena non-coding itu justru ada non-coding tertentu yang dia menentukan level ekspresi dari coding region. Ya. Jadi ketika ada terjadi mutasi di non-coding, bisa jadi itu memberikan efek pada coding region. Ya, tadinya ekspresinya 1000 menjadi betul-betul tidak terekspresi, kan sama saja, ya enggak? Nah, itu skenario pertama. Skenario kedua ketika terjadi di coding region. Tentu ini ada dua hal, yaitu synonymous dan non-synonymous. Synonymous itu kalau perubahannya itu tidak mengubah susunan asam amino, ya, karena asam amino kan hanya ada 20 dan dibentuk oleh kodon, triplet kodon, ya. Kadangkala A berubah menjadi T akan menghasilkan asam amino sama, itu synonymous. Kalau perubahan mutasi itu menyebabkan perubahan asam amino disebut dengan non-synonymous. Nah, tapi ada tapinya juga. Non-synonymous ini ya bisa juga digolongkan menjadi missense dan nonsense. Missense itu ya simple seperti yang tadi saya sampaikan. Misalkan A menjadi T, kemudian itu tidak merubah amino asidnya, nama amino asid. Tapi ketika nonsense mutation itu ketika apa? Ketika perubahan itu menyebabkan pembentukan amino asid itu terhenti atau dia mengkode stop codon. Nah, misalkan adalah perubahan triptopan codon TGG menjadi yang G di tengah berubah menjadi A. Nah, TAG itu kan kode untuk memberhentikan pembentukan amino asid. Nah, itu ya juga, itu penting juga ya. Nah, seperti itu ya. Nonsense dan missense. Nah, selain tipe mutasi yang berdasarkan substitusi, kita juga perlu memperhatikan substitusi kan tadi cuma penggantian ya, tapi ada juga yang bukan diganti, tapi insertion and deletion atau mudahnya indel gitu ya. Intinya bisa muncul nukleotida baru, bisa juga menghilangkan nukleotida baru. Apakah ini penting? Oh, penting. Ya, walaupun itu terjadi di satu titik saja, misalkan terjadi insertion ya, atau terjadi deletion ya. Maka karena pembentukan asam amino itu akan berubah total karena kan dia berbasisnya triplet ya, 3 nukleotida. Ketika satu hilang, maka kan dia tripletnya menjadi dengan yang berikutnya dan itu akan merubah semuanya. Itu yang disebut dengan frame shift. Jadi merubah total itu. Karena kan dia biasanya 3 ya. Ketika ini terdelesi ya, maka yang pembacaan yang pertama kan harusnya ini dibaca sebagai satu amino asid. Tapi karena ini terdelesi, maka dia akan membacanya dengan ini, ya enggak, dengan berikutnya. Dan itu nanti akan merubah total tipe asam aminonya. Ini sebenarnya frame shift, artinya indel sendiri luar biasa. Jadi lebih penting mana? Substitusi atau indel? Ya, ini silahkan ya. Menurut yang banyak di pendapat memang indel lebih drastik berubahnya karena dia berubah total frame shift gitu ya. Nah, saya pikir itu mungkin cukup ya. Ini sebetulnya lebih baik untuk disampaikan dengan praktek langsung bagaimana kita menggunakan codon model ya untuk mendeteksi adanya positive selection ya. Atau kita biasanya itu dikembangkan oleh Zheng Yang dari University College of London, yaitu bagaimana kita mengestimasi rasio non-synonymous dengan synonymous. Ada di paper saya, silakan bisa dilihat ya. Programnya namanya CODEML, intinya DNDS ya,
Nanti lebih dari satu namanya positive selection, satu neutral, kurang dari satu namanya purifying. Purifying itu ya akan hilang di dalam alam. Ini beberapa contoh molecular evolution analysis menggunakan CODEML ya. Ada ini di serangga ada, di animal ada ya. Ini PAML bisa dibaca ya, bisa dibaca-baca, ini tersedia secara gratis. Termasuk kita bagaimana menganalisis alignment, kemudian ada banyak step untuk praktek PAML. Silakan, ini nanti hasil akhirnya biasanya seperti ini berupa tabel yang mengindikasikan nilai omeganya berapa nilainya, itu akan menunjukkan tipe seleksi apa, positif, netral, atau purifying. Baik, saya pikir cukup ya untuk diskusi molecular evolution. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.